Kolam penyempurna jiwa ilahi. Liu Qian yang menjawab soalnya Qianru ketika melihat wanita ini masih terlihat bengong dan mengagumi kecantikannya. Ya, kami bermaksud menjual 3 buah apel emas dan 5 tetes susu bumi. Apakah gedung lelang ini menerimanya? Liu Qian menjawab santai dan ramah. Oh, bisakah saya melihat kedua barang tersebut Tuan Muda? Manajer itu bertanya dengan lembut. Lalu Liu Qian mengeluarkan 3 buah apel emas dan 5 tetes susu bumi. Manajer wanita itu pun memeriksa kedua barang tersebut dan tertegun. Dia tahu kalau susu bumi sangat langka dan susah untuk didapati juga berharga sangat mahal. Tetapi apel emas adalah buah legenda yang dia juga baru kali ini melihatnya. Dia hanya tahu dari membaca buku kuno alkemis. Baiklah. Begini Tuan Muda, apabila Tuan Muda ingin menjual putus sekarang mungkin harganya tidak setinggi apabila dilelang. Di pelelangan harga kedua jenis barang ini saya pastikan akan sangat tinggi. Kalau Tuan Muda mau barang ini dilelang maka Tuan Muda harus menunggu selama 1 minggu. Karena dalam 1 minggu ini kami telah mengumumkan kepada halayak ramai akan diadakan pelelangan akbar. Kalau Tuan Muda setuju saya akan memberikan tempat prioritas kepada kedua Tuan Muda. Wanita seksi itu memberitahu mereka. Baiklah kami akan menunggunya. 1 minggu lagi kami akan datang ke sini. Liu Qian menjawab. Manajer itu lalu berkata. Tuan Muda juga bisa menginap di gedung lelang ini, karena gedung lelang ini menyediakan tempat bagi tamu yang akan melelang barang berharganya. Dan soal keamanan, Tuan Muda percayalah, tidak ada yang berani melukai Tuan Muda di gedung pelelangan. Lalu Liu Qian memandang Qianru yang mendapatkan anggukan kecil dari Qianru. Baiklah silahkan tunjukkan jalan. Liu Qian menjawab. Lalu pelayan bernama Liu Qian pun membawa mereka ke gedung sebelah belakang bagian gedung pelelangan. Di sana terlihat kamar-kamar mewah tempat para tamu pelelangan. Terlihat juga beberapa praktisi yang menempati beberapa kamar yang ada. Juga di sudut-sudut gedung tersebar para pengawal penjaga gedung lelang lautan emas yang memiliki ranah kekosongan level 9. Liu Qian sedikit terkejut, pengawal dari gedung lelang ini luar biasa. Kurasa gedung lelang ini memiliki latar belakang luar biasa. Liu Qian bergumam pelan. Mereka mendapatkan 2 kamar, tetapi Liu Qian meminta hanya 1 kamar. Karena dia memiliki rencana untuk berkultivasi di cincinnya sekalian mengajak Qianru. Di dalam cincin Liu Qian berada di ruang pengumpul energi spiritual. Dia ingin menaikkan ranahnya. Karena selalu buntu untuk menaikkan ranahnya Liu Qian lalu keluar dari ruang pengumpul energi spiritual dan pergi ke ujung dunia cincinnya. Lalu Liu Qian membuat formasi pelindung dia merencanakan untuk menggunakan susu bumi untuk menaikkan ranahnya setelah semua persiapan selesai. Liu Qian lalu mengeluarkan susu bumi sebanyak 5 tetes untuk diminumnya sekaligus, karena kalau menggunakan 1 tetes dia merasa belum cukup energi untuk menaikkan ranahnya. Gluk! 5 tetes sekali telan. Hanya dalam tempo 1 helaan nafas langsung Liu Qian merasakan raungan energi dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya bagaikan banjir bandang dahsyat. Roroko ararer. Di sekeliling lingkungan di dalam formasi yang cukup luas udara bergetar ruang kosong seperti akan robek. Kekuatan menakutkan keluar dari tubuh Liu Qian. Liu Qian sedikit keteteran dengan banjirnya energi spiritual yang masuk ke tubuhnya. Liu Qian berkonsentrasi penuh untuk mengedarkan energi spiritual yang mengamuk di tubuhnya. Krak, dihuarar. Terdengar 3 suara renyah jebolnya dinding penghalang di ketiga dantian Liu Qian dan dibarengi dengan ledakan dahsyat yang menyebabkan lingkungan di sekitarnya bergetar kuat, angin berputar sangat kacau dan membuat dinding formasi yang kuat pun hancur berantakan. Lalu cuaca di sekitarnya sontak berubah mencekam seakan langit sangat marah, angin menderu-deru bagaikan badai. Guntur berbunyi kuat memekakan telinga bergemuruh. Energi di sekitarnya menjadi sangat kacau dan berbahaya. Terlihat kilatan cahaya petir di langit berderak-derik mengerikan. Liu Qian mempersiapkan diri untuk menerima petir surgawi. Dia lalu berkonsentrasi dan membuat segel tangan untuk formasi pelindung. Dahuaararer. Petir sebesar paha orang menghantam tubuh Liu Qian. Tetapi energi petir hanya setengahnya yang mendarat di tubuhnya karena pertahanan formasi langsung hancur terkena serangan petir. Liu Qian lalu membuat formasi perlindungan lagi untuk meminimalisir serangan energi petir surgawi. Petir itu menyambar Liu Qian sampai 8 kali yang membuat tubuh Liu Qian hampir hancur, beberapa organ tubuhnya rusak parah, seluruh tubuhnya mengalami luka bakar serius. Seluruh penghuni cincin artefak merasakan kengerian alam yang mengamuk, sedangkan Sayong selalu memperhatikan Liu Qian dan bersiap menolongnya. Naga emas juga memperhatikan fenomena ini di tempat persembunyiannya dia menggertakkan giginya, dan bergumam. Bertahanlah nak, Eyo, kamu pasti kuat untuk menahan petir kesengsaraan ini. Sedangkan keluarga dan pelayan Liu Qian hanya menerka-nerka yang membuat mereka khawatir. Lain lagi dengan hewan buas bawahan Sayong, mereka semua bersembunyi dan mengigil ketakutan.
Energi petir surgawi adalah energi yang tidak dapat ditahan oleh sembarang hewan. Hewan iblis ketika menaikkan ranahnya menjadi level 3 pasti akan menerima hukum surgawi, tapi tidak segitu menakutkan ini, paling banter petir yang menyambar ukuran sangat kecil itu pun hanya 1 kali. Beberapa waktu kemudian langit pun menjadi cerah kembali seperti tidak terjadi sesuatu. Tapi keadaan Liu Chen sangat mengenaskan. Sayong telah melesat dan mendudukan Liu Chen. Dia juga membantu Liu Chen mengambil pil penyembuh tingkat 2 agar Liu Chen cepat pulih. Beberapa jam berlalu, kondisi Liu Chen sudah membaik. Dia lalu pergi ke ruang pengumpul energi spiritual untuk memulihkan energinya yang terkuras akibat serangan petir surgawi yang mengerikan tadi. Di ruang pengumpul energi spiritual terlihat kakek Liu Chen dan kakek Qianru sedang berkultivasi. Ruangan ini selalu berkabut, yaitu kabut yang terbentuk karena padatnya energi spiritual. Liu Chen hanya berkultivasi selama 1 minggu di dalam ruangan tersebut, yang artinya belum sampai 1 hari di luar dia telah memaksimalkan ketiga dantiannya dengan energi spiritual. Lalu Liu Chen kembali ke istananya menjumpai ibunya untuk bermanja-manja. Beberapa saat setelah itu dia pun membersihkan diri dan lalu bersantap dengan keluarga besarnya, yaitu ada ayahnya, ibu dan ibu Qianru yang dilayani oleh budak Liu Chen. Selepas itu Liu Chen memeriksa taman tumbuhan spiritualnya. Dia menerima laporan dari senior Cao bahwa rumput jiwa ilahi telah berbuah. Liu Chen lalu mendatangi kolam yang berisikan rumput jiwa ilahi dan berkonsentrasi untuk mengambil buah dari rumput jiwa ilusi dengan esensi jiwanya. Liu Chen memasuki kolam tersebut sambil memurnikan buah rumput jiwa ilahi. Setelah memurnikan buah itu di dalam kolam, Liu Chen merasakan kesakitan di dalam jiwanya karena sekarang jiwanya dicuci untuk mensucikan seluruh jiwanya agar menjadi bersih. Selama 2 hari 2 malam Liu Chen terus mengerang kesakitan karena buah tersebut di dalam kolam penyempurna jiwa. Kolam tersebut adalah kolam yang dapat menyempurnakan jiwa karena kolam tersebut ribuan tahun lalu pernah dijatuhi oleh buah rumput jiwa ilahi karena tidak ada yang memetiknya hingga busuk dan menjadi cairan bercampur dengan air kolam tersebut. Setelah lewat 2 hari terlihat Liu Chen sudah dapat berkonsentrasi meningkatkan jiwa ilahinya menuju kesempurnaan jiwa ilahi. Liu Chen harus menyempurnakan jiwanya selama 10 hari. Liu Chen lalu menutup kolam dengan formasi waktu, yaitu 1 hari di luar sama dengan 10 hari di dalam kolam, karena waktunya sudah mepet untuk mengikuti lelang. Lelang pil. Hari pelelangan di Gedung Lelang Lautan Emas pun diadakan. Gedung lelang yang dapat menampung hampir 1.000 orang penuh. Mereka terdiri dari beberapa sekte dan klan. Bahkan dari kekaisaran. Kaisar Hongte juga mengikuti lelang. Karena seminggu sebelum diadakan lelang, gedung lelang mengumumkan bahwa barang lelang ada 2 benda yang sangat langka, yaitu buah apel emas legendaris yang biasanya hanya menjadi mitos. Akhirnya hadir di gedung lelang dan beberapa tetes susu bumi yang hampir menjadi legenda juga. Gedung lelang Lautan Emas sangat hebat dalam melakukan promosi barang lelang. Apalagi barang lelangnya adalah apel emas dan susu bumi. Beberapa kekuatan misterius pun ikut hadir dalam lelang hari ini. Mereka semua telah menyiapkan batu spiritual hingga ratusan juta untuk mendapatkan barang langka yang akan dilelang. Terutama apel emas dan susu bumi. Lelang akan diadakan selama 3 hari yang dimulai hari ini. Terlihat hari ini semua bangku di gedung lelang sangat padat, bahkan ada yang rela berdiri di dalam gedung lelang. Liu Chen dan Qianru yang merupakan tamu istimewa gedung lelang mendapatkan tempat VIP. Liu Chen dan Qianru mendapatkan ruangan yang tidak dapat dilihat dari luar karena ruangan mereka dilapisi oleh beberapa simbol formasi kuno. Sekarang jiwa Liu Chen telah meningkat menjadi jiwa ilahi. Tatapannya sangat tajam dan dalam. Liu Chen bahkan dapat membaca pikiran seseorang dari jarak 10 meter sekitar tubuhnya. Ruangan yang sangat dibatasi yang ditempati mereka berdua. Bila seorang praktisi kekosongan agung sekalipun, bahkan dengan menggunakan energi spiritual mereka untuk melihat ke dalam ruangan pun tidak akan bisa. Lelang pun dibuka. Seorang tetua yang elegan dan berwibawa pun naik ke panggung lelang. Tetua ini memiliki ranah kekosongan agung level 8. Dia adalah ketua gedung lelang. Dia harus memimpin lelang untuk menjamin kelancaran lelang ini karena kehadiran barang legendaris. Saudara-saudari dan para senior, perkenalkan, saya Longi, ketua dari gedung lelang, dan saya yang akan memimpin lelang hari ini. Lalu dia pun memberi kode ke arah belakangnya dan seorang wanita seksi pun naik ke atas panggung dengan mendorong sebuah meja dorong yang ditutupi kain berwarna hitam. Barang lelang pertama, ini adalah pedang kelas tinggi, yaitu pedang es yang kami dapatkan di dalam kuburan kuno, dan pedang ini sudah diteliti oleh ahli pemurnian pedang kami dan memastikan kualitas pedang es ini. Harga awal pedang es adalah 200.000 batu spiritual. Lalu para peserta lelang pun mulai menaikkan harga gila-gilaan sampai mencapai 550.000 batu spiritual dan terbeli. Yang memenangkannya adalah sekte bulan es. Karena pedang es sesuai dengan aliran energi spiritual sekte ini. Barang kedua adalah pil kelas 4 kualitas pertengahan, yaitu pil inti samudra, yaitu pil yang dapat menyembuhkan praktisi sekarat sekalipun asalkan belum putus nafasnya akan sembuh bila meminum pil ini. Karena pil kelas 4 merupakan pil yang sangat langka di Kekaisaran Hongte.
Harga awal pil ini adalah 200.000 batu spiritual. Banyak praktisi yang memperebutkan pil ini, lalu terjadilah tawar-menawar yang sangat intens, sampai pada harga 700.000 batu spiritual menjadi sangat sedikit yang menawar karena mereka juga menginginkan barang yang dilelang di hari ketiga. Susu bumi dan apel emas akan dilelang ketika mencapai puncak lelang. Hal ini disengaja oleh pihak gedung lelang. Akhirnya pil tersebut dimenangkan oleh praktisi klan kuno misterius. Lalu beberapa barang yang tidak berapa menarik menjadi barang lelang yang dimenangkan oleh praktisi dan klan kecil. Liu Chen dan Qianru masih menunggu barang lelang yang menarik bagi mereka, tapi sampai malam tidak ada yang menarik, mereka pun memutuskan kembali ke kamar yang disediakan gedung lelang. Liu Chen dan Qianru pun berjalan meninggalkan ruang lelang dan menunggu untuk esok hari lagi. Keesokan harinya Liu Chen dan Qianru memasuki ruangan VVIP yang kemarin. Lalu duduk menunggu diadakannya lelang. Di dalam ruangan VVIP juga disediakan minuman teh spiritual dan beberapa daging hewan iblis yang dapat menambah stamina dan energi. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama lelang dibuka dan hari ini diwakili oleh asisten ketua lelang yaitu seorang praktisi ranah kekosongan agung level 4. Sedangkan ketua lelang duduk di belakang panggung bersama beberapa anggota gedung lelang yang rata-rata memiliki ranah kekosongan agung dan kekosongan. Kekuatan yang ditunjukkan gedung lelang boleh dibilang adalah kekuatan elit suatu perkumpulan karena bahkan klan pun tidak memiliki praktisi kekosongan agung sebanyak itu. Kekuatan yang terlihat sudah membuat orang berpikir ratusan kali untuk membuat kerusuhan. Para peserta pun mengerti bahwa kekuatan yang kelihatan saja sudah seram, apalagi kekuatan yang sedang bersembunyi bahkan dapat membuat suatu sekte besar berpikir untuk memprovokasinya. Di hari kedua gedung lelang tidak seramai lelang di hari pertama, itu karena di hari kedua barang lelang tidak terlalu menarik bagi kekuatan besar. Para peserta lelang didominasi klan pertengahan dan beberapa praktisi mandiri. Liu Chen dan Qianru menunggu dengan sabar, sampai hari menjelang malam tidak juga menemukan barang yang menarik, dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Sekarang batu spiritual Liu Chen dan Qianru yang didapati dari hasil hobi mereka yang baru di alam kuno, telah mereka gabungkan menjadi satu di dalam istana cincin artefak yang dapat mereka ambil kapan saja. Kekayaan kedua pemuda ini bahkan lebih kaya dari klan besar sekalipun karena mereka berhasil merampok ratusan orang di dalam alam kuno. Sambil menunggu hari esok, Liu Chen memutuskan akan menyuling pil penjaring langit untuk ayahnya. Dia pun masuki istananya dan menuju ke ruangan alkimia. Sedangkan Qianru memutuskan untuk beristirahat di dalam kamar gedung lelang. Di ruangan alkemis Liu Chen membuat formasi waktu. 1 hari di luar sama dengan 1 minggu di dalam ruangan alkemis. Lalu dia pun memulai menyuling pil penjaring langit. Penyulingan pil hari pertama Liu Chen gagal, di hari kedua Liu Chen hanya dapat membuat pil penjaring langit kualitas rendah. Sampai di hari ketiga Liu Chen dapat membuat pil kelas legendaris yang bahkan mendapatkan berkah langit dengan sinar cahaya suci ditembakkan dari langit ke pil tersebut. Sebanyak 5 pil yang mendapat berkah langit. Pil tersebut memiliki garis vena 3 garis berwarna keemasan. Liu Chen pun berjingkrang-girang karena berhasil menyuling pil ini yang artinya ayahnya akan sembuh. Dia pun keluar dari ruang alkemis yang ditatap bengong oleh keluarga Qianru dan keluarganya. Termasuk Sayong dan Naga Emas. Naga Emas yang melihat berkah langit merasa heran lalu keluar melihat siapa yang mendatangkan berkah langit. Maaf. Liu Chen tampak kikuk melihat mereka semua dan sambil menggaruk kepalanya dia hanya berucap. Lalu kakek Liu Chen bertanya kepadanya. Qianer, pil apa yang kamu buat yang bahkan dapat membuat fenomena berkah langit? Liu Chen menjawab malu-malu. Pil untuk kakek yaitu pil penjaring langit kelas 3 kualitas legendaris. Liu Chen lalu memberikan ayahnya 1 butir dan menyuruh ayahnya menyerap pil itu. Hanya berselang beberapa saat ayah Liu Chen langsung naik level. Bom, 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 bom. Bom. Hanya tempo beberapa menit setelah menyerap khasiat pil. Ayah Liu Chen langsung naik level, dan krah. Suara renyah terdengar, ayah Liu Chen naik ranah menjadi pertapa level 1. Ini tidak berhenti lalu beberapa saat lagi beberapa kali suara teredam terdengar sampai 9 kali berturut-turut, baru berhenti yang artinya ayah Liu Chen tinggal 1 langkah menjadi pertapa agung. Mereka semua takjub dengan khasiat pil yang dibuat Liu Chen. Sisa pil 4 butir pun dimasukkan ke dalam botol jok dan ditempatkan menjadi 2 tempat. Lalu disimpan Liu Chen ke dalam cincin penyimpanan. Liu Chen pun keluar dari dunia cincin. Qianru terkejut Liu Chen masuk hanya beberapa jam lalu keluar. Ada apa adik Chen, kok keluar? Qianru bertanya sedikit heran. Oh, tadi aku menyuling pil untuk ayah, ada sisa pil yang akan aku lelang kak hehehe. Liu Chen menjawab sedikit malu. Oh, pil yang kamu ceritakan dulu ya pil penjaring langit. Liu Chen pun mengangguk pelan. Tapi sekarang sudah mendekati dini hari, apakah mereka mau menerima pil ini apa tidak? Liu Chen bergumam. Lalu Qianru mengambil inisiatif. Ayo kakak temani.
Lalu kedua pemuda itu mendatangi ruangan manajer di gedung lelang. Ternyata di depan pintu ruang manajer berdiri dua orang praktisi ranah kekosongan level 7. Mereka menghadang kedua pemuda dengan sopan bertanya, "Dua tuan muda akan kemanakah dini hari di sini?" "Oh, maaf tuan, saya mau menemui manajer untuk menambah barang lelang. Bolehkah saya bertemu manajer gedung lelang?" Liu Chen menjawab sopan dan sedikit menyunggingkan senyum. "Baiklah, tunggu sebentar tuan muda, akan saya laporkan ke dalam." Salah satu pengawal itu lalu masuk dan melaporkan lelang pil kedua. Setelah melaporkan ke dalam beberapa saat, lalu pengawal yang melaporkan ke dalam keluar dengan wajah yang terlihat lebih sopan dan ramah. Dia mempersilahkan Liu Chen dan Qianru untuk menemui ketua gedung lelang langsung yang berada di dalam. Di dalam ruangan manajer, ketua dan manajer serta beberapa petugas gedung lelang sedang mengadakan pertemuan membahas apakah mereka akan ikut berpartisipasi dalam lelang. Karena ketua juga menginginkan apel emas untuk menaikkan levelnya, karena ketua tersebut telah macet selama beberapa puluh tahun belum dapat menaikkan level kultivasinya. Dan anak ketua gedung lelang juga memerlukan susu bumi untuk menaikkan ranah dari pertapa agung level 9 ke ranah kekosongan. Anak ketua lelang sudah beberapa tahun tidak dapat menaikkan ranahnya. Segala macam pil telah dikonsumsi tapi tetap tidak dapat menaikkan ranah hingga membuatnya putus asa. Juga gedung lelang memerlukan apel emas dan susu bumi untuk anggota gedung lelang. Saat pertemuan berlangsung di waktu dini hari tersebut, seorang pengawal melaporkan kedatangan Liu Chen dan Qianru yang akan menawarkan pil. Manajer wanita yang mengetahui bahwa Liu Chen yang menjual apel emas dan susu bumi langsung mempersilahkan kedua pemuda tersebut dan menjelaskan siapa kedua pemuda tersebut kepada ketua gedung lelang. Liu Chen dan Qianru memasuki ruang manajer. Setelah masuk, mereka melihat beberapa praktisi kuat sedang duduk mengelilingi meja bulat besar. Di ujung meja dekat dinding pembatas ruang terlihat duduk ketua gedung lelang yang berwibawa dengan aura yang mengerikan dengan pakaian mewah berwarna biru keemasan. Ketua dan para praktisi yang duduk di dalam menatap kedua pemuda itu dengan ramah. "Silakan duduk tuan muda berdua, di meja bundar tersebut ada dua kursi yang sengaja dikosongkan untuk mereka berdua." Lalu seorang praktisi kultivasi yang duduk di samping Liu Chen berdiri dan menuangkan teh untuk mereka berdua. "Silakan diminum tehnya tuan muda berdua." Ketua gedung lelang berkata mempersilahkan keduanya untuk minum. Lalu Liu Chen dan Qianru berbarengan mengucapkan terima kasih dan menyesap tehnya beberapa saat. Lalu ketua gedung lelang berkata ramah dan sopan, "Tuan muda, saya dengar Anda berdua akan melelangkan pil, bolehkan kami tahu pil apakah yang tuan muda berdua tawarkan?" Lalu Liu Chen yang menjawab, "Ya, Ketua Long Yi, saya akan menjual pil kelas 3 dengan kualitas legendaris bernama pil penjaring langit yang berguna untuk menyembuhkan dantian cacat dan langsung dapat menaikkan level maupun ranah yang meminum pil ini." Para praktisi dan ketua gedung lelang terkejut dengan kata-kata Liu Chen, bukan karena nama dari pil tersebut yang membuat mereka tertegun tapi kualitas legendaris. Di Kekaisaran Ongti ini tidak ada satupun alkemis yang dapat membuat pil kualitas legendaris. Hal ini membuat mereka merasa curiga dengan kualitas pil tersebut. Lalu Liu Chen mengeluarkan satu botol jok yang berisikan 2 butir pil penjaring langit dan menyodorkannya pada ketua gedung lelang. Lalu ketua Long Yi pun mengambil botol tersebut dan membuka tutupnya. Aroma pil yang kuat pun menguar membuat ruangan manajer tertutupi oleh aroma pil penjaring langit yang membuat dantian semua orang di dalam ruangan bergerak nyaman. Ketua itu mengeluarkan pil itu 1 butir dan mereka semua di dalam ruangan tersebut pun berdiri untuk melihat lebih jelas pil tersebut, yang nampak 3 garis berwarna emas menghiasi pil tersebut. Dan beberapa saat kemudian ketua gedung lelang lalu memasukkan kembali ke dalam botol jiok, lalu menyerahkan botol jiok tersebut kepada salah seorang praktisi yang duduk di sebelahnya. Praktisi tersebut adalah seorang alkemis dari gedung lelang. Dia kembali membuka dan memeriksa pil. Berselang beberapa puluh menit memeriksa pil tersebut dan memasukkannya ke dalam botol, alkemis itu menganggukkan kepalanya tanda kualitas pil sesuai, yaitu kualitas legendaris. Alkemis itu menatap Liu Chen kagum. Lalu ketua gedung lelang itu menatap Liu Chen dengan tatapan sulit diartikan. Ketua gedung lalu berkata dengan sopan, "Tuan muda, apakah tuan muda akan melalang pil ini dengan satuan atau langsung 1 botol berisi 2 pil?" Liu Chen menatap ketua tersebut dengan tersenyum lembut dan berkata, "Itu terserah kebijaksanaan dari gedung lelang, saya akan mengikutinya." Lalu ketua gedung lelang pun berkata, "Kalau menurutku lebih baik kalau dijual per botol berisi 1 butir agar harganya dapat lebih tinggi dan kita lebih untung. Bagaimana menurut tuan muda?" Liu Chen hanya mengangguk ringan. Setelah itu dia pun permisi kepada ketua gedung lelang dan manajer cantik lalu keluar dari ruangan tersebut bersama Qianru dan kembali ke kamar mereka untuk bersiap-siap ke gedung lelang. Karena hari sudah hampir pagi. Qianru hanya dia menatap Liu Chen kagum tanpa sedikit pun tatapan iri, karena dia juga dapat merasakan dampak dari keahlian Liu Chen. Dia juga sudah sering mendapatkan pil buatan Liu Chen. Pagi di hari terakhir lelang, Liu Chen dan Qianru yang telah siap membersihkan diri dan sarapan bersiap untuk pergi ke gedung lelang.
Di hari terakhir lelang pagi-pagi gedung lelang sudah mulai dipadati oleh peserta lelang, kebanyakan kekuatan besar mengincar barang berharga di hari terakhir lelang. Hal ini karena banyaknya barang langka yang akan dilelang. Bahkan klan kecil dan praktisi mandiri juga ikut menjadi peserta, mereka akan berusaha untuk membeli barang bagus di lelang. Tapi apabila mereka tidak dapat membeli pun mereka akan mendapatkan tontonan yang bagus. Perang harga antara kekuatan besar di Kekaisaran Onte pasti terjadi karena barang yang akan dilelang yaitu apel emas yang legendaris yang bahkan di dunia Qingxuan pun tidak pernah ditemukan lagi. Akhirnya lelang hari ketiga pun dibuka dengan peserta yang membludak, bahkan lebih banyak dari hari pertama lelang. Pemimpin lelang hari ini diambil oleh ketua gedung lelang, di belakang ketua juga bisa terlihat beberapa praktisi dengan rana kekosongan agung level 9 sedang duduk memperhatikan sekeliling. Saudara sekalian dan senior sekalian, saya Long Yuan hari ini memimpin acara lelang, maka dengan ini saya umumkan acara lelang hari terakhir dibuka. Liu Chen dan Qian Ru yang telah tiba dan duduk di dalam ruang VIP pun terlihat antusias dan terlihat di mata mereka semangat yang membara. Lalu seorang wanita cantik nan seksi pun berjalan ke atas pentas lelang sambil mendorong meja dorong yang tertutup kain hitam. Dan ketua gedung lelang pun berkata memperkenalkan barang yang dilelang. Tadi malam kami mendapatkan pil kelas 3 dengan kualitas legendaris yaitu pil penjaring langit yang sudah kami verifikasi kualitas pil ini, kalian pasti tahu kegunaan pil penjaring langit. Tetapi hasil dari fungsinya juga lebih menakjubkan karena selain dapat menyembuhkan cacat dan tian, setelah menelan pil ini maka dapat langsung menaikkan level dan ranah yang meminumnya. Harga awal satu butir pil penjaring langit kualitas legendaris dibuka dengan 50.000 batu spiritual. Sang ketua membuka harga pil tersebut. Mata para peserta terlihat melotot dengan cahaya serakah di mata mereka. Lalu perang harga langsung terjadi secara intens, bagaimanapun ada beberapa tetua ataupun leluhur dari klan dan sekte yang ada mengalami luka dan tian. Hal ini dapat mempengaruhi kekuatan klan dan sekte apabila ketua atau leluhur mereka tidak dapat menyembuhkan luka dan tiannya. Perang harga terus berlangsung sengit selama hampir 1 jam. Dan harga pil tersebut pun menggila sampai mencapai 600.000 lebih batu spiritual yang membuat bibir Liu Chen melengkung senang. Lalu harga pil berhenti di angka 800.000 batu spiritual dan yang memenangkan pil ini dari sekte matahari kembar, mereka berkeras untuk mendapatkan pil ini karena salah satu leluhur mereka mengalami luka di dantian ketika berusaha menggabungkan ilmu matahari kembarnya menjadi matahari tunggal yang membuat serangan jurus mataharinya lebih mengerikan. Sayang tetapi gagal dan leluhur tersebut telah meminum pil buatan para alkemis sekte, juga membeli pil kepada alkemis tingkat tinggi yang lainnya tapi tidak dapat menyembuhkan luka dantiannya. Hal ini bila diketahui umum dapat menyebabkan sekte matahari menjadi sekte lebih lemah lagi. Lalu pil penjaring langit kedua terjual dengan harga 850.000 batu spiritual yang dibeli kekaisaran untuk menjadi harta kekaisaran. Lalu lelang barang yang lainnya berlanjut. Liu Chen dan Qian Ru terlihat sedikit kecewa dengan barang yang dilelang yang menurut mereka tidak berguna untuk mereka tapi sangat berguna bagi yang lain. Lelang ketiga. Menjelang sore hari acara lelang semakin intens penawaran karena barang yang dilelang mulai mendekati puncak acara. Lalu giliran pemimpin lelang mengumumkan barang yang akan dilelang yaitu sebuah peta kuno yang dikeluarkan dari dalam sebuah bambu yang menguar aura kuno pun dilelang. Peta kuno ini kami dapatkan di sebuah goa yang sangat berbahaya di perbatasan 4 kekaisaran. Kami telah menyelidiki peta ini dan kami merasa tidak mampu membuka rahasia peta kuno ini. Tapi menurut kami peta kuno ini menunjukkan suatu tempat yang ditinggalkan oleh seorang dewa kuno. Kami menawarkan 1 juta batu spiritual. Pemimpin lelang mengumumkan yang membuat beberapa kekuatan besar pun berdiri. Bahkan Kaisar Rongte terlihat serius. Liu Chen dan Qian Ru juga lantas berdiri memperhatikan peta yang telah dimasukkan kembali ke dalam tabung bambu. Peta ini sepertinya berisi harta karun tak ternilai, beberapa peserta berkata. Gedung lelang saja yang memiliki praktisi elit saja tidak mampu membuka. Sepertinya membeli peta itu sia-sia. Peserta yang lain berbisik kepada lainnya. Sedangkan Liu Chen dan Qian Ru melihat dengan serius dan minat tinggi. Lalu Qian Ru berkata kepada Liu Chen. Adik Chen, sepertinya peta tersebut sangat bagus. Bagaimana menurut adik Chen? Ya, tadi aku memeriksanya menggunakan jiwa spiritual. Peta ini memiliki aura misterius yang kuno. Sepertinya lokasi yang dituju peta memiliki banyak harta karun. Harga peta kuno terus naik sampai 50 juta batu spiritual. Hal ini membuat Liu Chen dan Qian Ru meleletkan lidah. Harta mereka berdua hanya sekitar 30-an juta batu spiritual. Mereka berdua hanya sedikit menggelangkan kepala. Lalu Qian Ru memiliki ide untuk melakukan hobi mereka dahulu yaitu merampok. Adik Chen, kurasa kita dapat merampok pada pemenang peta kuno tersebut. Bagaimana adik Chen? Sepertinya sulit. Kelompok yang sanggup memenangkan peta kuno pasti bukan kelompok sembarangan. Pasti mereka memiliki kekuatan di belakang mereka untuk mendukung mereka. Liu Chen berkata suram. Akhirnya peta kuno dimenangkan oleh Kekaisaran dengan harga 83 juta batu spiritual. Apa boleh buat,
harta kita bahkan kalau apel emas dan susu bumi dibayar orang, harta kita juga tidak mampu untuk memenangkannya. Qianru berkata sedih. Tidak apa-apa kak, sepertinya kita dapat mencurinya di gudang kekaisaran. Hehehe. Liu Chen berkata sambil tersenyum kecut. Lalu pemimpin lelang meneruskan melelang barang. Barang yang dilelang kali ini satu tetes susu bumi milik Liu Chen. Lelang dibuka dengan harga 700.000 batu spiritual. Susu bumi langsung menjadi rebutan hampir semua peserta lelang yang cukup kuat ataupun penyokong yang mumpuni. Harga susu bumi langsung meroket sampai 2 juta batu spiritual per tetes. Susu bumi pertama dimenangkan sekte mereka yaitu Sekte Naga Emas yang akan digunakan oleh Ketua Sekte Naga Emas untuk menaikkan levelnya menjadi kekosongan agung level 9. Lalu susu bumi yang lainnya berhasil dijual dengan harga 2.300.000 sampai 2.500.000. Lelang dilanjutkan dengan melelang sebuah buku seni bela diri kelas 4 tinggi mendekati kelas 5 awal. Seni bela diri kelas ini sangat langka di Kekaisaran Ongti membuat harga buku menjadi mahal. Buku ini sangat diperlukan untuk mengembangkan klan atau sekte. Sehingga ketika buku ini dilelang dengan harga pertama 800.000 batu spiritual, melambung menjadi 1.500.000 batu spiritual. 2 juta batu spiritual. Liu Chen mulai menawar setelah tawaran berhenti di 1.500.000 batu spiritual. Lalu seseorang dari klan Ming yang menawar 1,5 juta batu spiritual yang tadinya sudah yakin buku seni bela diri itu akan menjadi milik klan Ming pun melihat ke arah suara. Dia lalu menatap ruang tertutup VVIP. Dengan sorot mata membunuh dia menggertakkan gigi lalu menawar 2.200.000 batu spiritual. Liu Chen dan Qianru hanya tersenyum lalu Liu Chen menyuruh Qianru gantian menawar. Qianru lalu mengangguk dan menawar 3 juta batu spiritual. Sambil tersenyum Qianru menawar. Hal ini membuat praktisi dari klan Ming melihat ruangan yang menjadi tempat Liu Chen, dia tidak dapat melihat siapa yang menawar harga bersaing dengannya. Hal ini membuatnya emosi lalu berkata mengarah ke ruangan Liu Chen dan Qianru. Kami dari klan Ming berharap agar saudara yang di dalam ruang VVIP memberi muka kepada kami, maka kami akan membalas kebaikan ini di masa depan. Lalu dia pun menawarkan harga lagi yang berharap tidak akan ditimpa harganya oleh Qianru. 3.100.000 batu spiritual. Qianru hanya tersenyum dingin. Bagi dia dan Liu Chen, klan Ming belum dapat menyaingi harta mereka. Harta klan besar untuk belanja tidak akan mungkin melebihi 30 juta batu spiritual kecuali memang sangat mendesak dan harus, sedangkan buku seni bela diri bukan barang yang harus sampai memeras uang klan. Qianru lalu menawar lagi 4 juta batu spiritual. Hal ini membuat beberapa peserta tercengang. Klan Ming bisa dibilang adalah klan kelas atas di Kekaisaran Ongte. Tapi masih ada yang berani memprovokasinya. Lalu orang klan Ming pun menatap dengan kejam dengan niat membunuh sangat kental menyeruak menuju ruangan Qianru dan Liu Chen. Tapi semua orang mendal tidak dapat menembus ruangan yang penuh simbol mistik kuno. Lalu orang dari klan Ming hanya terdiam dan kembali duduk, sorot matanya sangat dingin, dia masih berpikiran jernih karena tujuan klan Ming adalah apel emas untuk patria klan. Lalu pemimpin lelang mengetuk palu 3 kali dan Qianru berhasil memenangkan buku seni bela diri kelas 4 akhir. Lalu pemimpin lelang melanjutkan acara lelang. Beberapa barang lelang dikeluarkan tapi tidak menarik minat kedua pemuda itu. Sampai malam acara puncak pun dibuka. Pemimpin lelang lalu memperkenalkan barang yang dilelang yaitu apel emas. Saudara dan para senior inilah puncak acara lelang kita tahun ini, yaitu kami melelang buah apel emas yang sangat legendaris. Kami hanya memiliki 3 butir dan akan kami lelang dengan satu persatu. Harga awal dibuka 3 juta batu spiritual per biji apel emas. Memang harga apel emas tidak dapat ditaksir karena barang ini sangat langka dan bahkan belum pernah ada di lelang. Buah apel emas hanya seperti metos dan hanya berada di buku kuno. Lalu hanya tempo 15 menit. Harga naik sampai 7 juta batu spiritual. Bahkan Kaisar juga ikut menawar, dan waktu berjalan beberapa menit lagi sampai harga mencapai 25 juta batu spiritual. Setelah harga mencapai 25 juta batu spiritual keadaan tawaran semakin lambat dan berhenti di harga 26.500.000 batu spiritual yang dimenangkan Kaisar Ongte. Kaisar merencanakan untuk naik level menjadi kekosongan agung level 9 untuk menjaga wibawa kekaisaran makin kuat. Lalu harga lelang apel emas kedua Kaisar juga berusaha agar mendapatkannya. Tapi ketua sekte Phoenix Api juga tidak mau kalah. Bagaimanapun dia juga menginginkan apel emas untuk membuat sekte makin kuat. Hingga akhirnya harga apel emas mencapai 30 juta yang dimenangkan ketua sekte terkuat di Kekaisaran Ongte yaitu sekte Phoenix Api. Liu Chen dan Qianru tidak menyangka harga per buah apel emas sampai begitu tinggi. Bahkan ketua gedung lelang yang mewakilkan kepada anggotanya agar ikut menawar apel emas hanya bisa menggelang kepala pelan karena harga apel emas sudah melebihi apa yang ditargetkannya. Liu Chen dan Qianru bersiap-siap untuk pergi ke ruang manajer mengambil buku seni bela diri dan sisa uang menjual apel emas, pil dan susu bumi.
Sekarang Liu Chen sangat kaya menurutnya karena dapat memiliki harta batu spiritual dari melelang barang sebanyak 52.800.000 batu spiritual. Sedangkan harta klan kelas menengah paling kuat hanya 30-an juta batu spiritual. Pengungsi. Setelah acara lelang berakhir, beberapa orang yang memenangkan barang lelang pun menuju ke loket pengambilan barang dan pembayaran. Sedangkan Liu Chen dan Qianru malah mendatangi ruang manajer untuk menerima batu spiritual dari penjualan barangnya. Sang manajer seksi lalu menanyakan nama keduanya karena di waktu mereka menjual barang tersebut wanita cantik nan seksi lupa akan nama mereka karena kagum dengan barang yang ditawarkan. Maafkan saya kedua tuan muda karena lupa menanyakan nama kedua tuan muda yang mulia, dengan gaya genit manajer cantik itu bertanya. Qianru langsung panas dingin, bagaimanapun Qianru adalah pemuda berusia 19 tahun. Melihat wanita cantik membuatnya susah berpikir, hal ini wajar, apalagi wanita cantik itu bertanya seakan menggoda mereka berdua. Sedangkan Liu Chen yang hanya berusia 9 tahun tidak merasakan apapun. Liu Chen hanya memiliki tubuh seperti pria remaja berusia 15 tahun, tetapi pikirannya tetap. Lalu Liu Chen menjawab, nama saya Liu Chen sedangkan saudaraku ini bernama Qianru. Lalu wanita tersebut yang awalnya juga telah mendapatkan informasi tentang Liu Chen dan Qianru yang menyinggung banyak kekuatan pun sedikit tertegun. Oh, apakah kedua tuan muda ini dari sekte Nahi Emas yang beberapa waktu ini menjadi terkenal? Wanita itu bertanya hati-hati. Ya, kami memang berasal dari sekte Naga Emas, tapi kalau masalah terkenal kami tidak mengetahuinya, hehehe. Liu Chen menjawab ringan. Oh, menurut informasi yang kami terima, kedua tuan muda adalah orang yang memprovokasi banyak kekuatan besar di Kekaisaran Ongte yang katanya berawal di dunia kuno perbatasan 4 sekte. Apakah itu benar? Wanita seksi itu masih bertanya pelan. Liu Chen dan Qianru hanya mengangguk lemah. Wanita itu sebenarnya telah dipesan oleh ketua gedung lelang agar dapat mengikat kedua pemuda itu menjadi partner. Mereka ingin bekerja sama dengan kedua pemuda luar biasa ini, tapi mendengar nama keduanya wanita cantik itu sedikit bingung. Aku harus bersikap bagaimana, mereka sudah menyinggung banyak kekuatan besar. Wanita cantik itu bergumam dalam hati. Liu Chen dan Qianru cuek aja, mereka lalu meminta sisa uang penjualan barang dipotong dengan belanja mereka. Wanita cantik itu memberikan 48 juta lebih batu spiritual setelah hasil mereka dipotong 10% dari penjualan. Liu Chen dan Qianru pun berangkat meninggalkan kota Chu malam ini juga, karena beberapa hari terakhir ini mereka merasakan beberapa sosok selalu mengikuti mereka. Liu Chen curiga mereka adalah dari kelompok pembunuh berdarah dingin. Liu Chen dan Qianru lalu berjalan keluar gedung lelang menuju tempat sepi dan Liu Chen langsung merobek udara untuk melakukan teleportasi keluar dari kota Chu secepatnya. Karena dia dapat merasakan beberapa orang berjarak beberapa kilometer tengah menunggu mereka. Lalu keduanya masuk ke robekan ruang yang dibuat Liu Chen. Wuxi. Keduanya menghilang dari tempatnya dan muncul di gerbang timur kota Chu. Liu Chen dan Qianru lalu tancap gas. Di kejauhan Liu Chen membuat formasi ilusi untuk bersembunyi sambil jalan. Beberapa kali mereka melewati para penghadangnya tanpa ketahuan. Mereka terus berjalan menuju ke ibu kota kekaisaran. Mereka harus melewati beberapa kota besar lagi untuk mencapai ibu kota kekaisaran. Sekarang ini mereka menuju ke kota Song. Kota Song ini kota terbesar kedua di kekaisaran. Karena kota ini termasuk kota persinggahan, orang-orang dari arah barat dan dari arah tenggara akan melewati kota ini, dan kota ini juga termasuk kota pelabuhan yang berbatasan dengan lautan. Liu Chen dan Qianru harus melewati kota Song ini karena mereka akan menyeberang menuju kota Shaoyang. Kota Shaoyang adalah kota sebelum ibu kota kekaisaran. Perjalanan dari kota Chu ke kota Song memerlukan waktu 1 bulan lebih bagi praktisi Rana Kekosongan apabila mereka melesat secepatnya. Sedangkan Liu Chen dan Qianru berjalan santai, dalam 1 minggu ini mereka sudah membantai beberapa kelompok diantaranya dari Kekaisaran dan dari Sekte Phoenix, sedangkan dari organisasi pembunuh berdarah dingin mereka baru saja membunuh 10 orang Rana Kekosongan Agung level 5 2 orang dan level kekosongan level 9 8 orang. Keduanya sengaja berjalan lambat untuk mengurangi musuh yang akan mereka datangi ke pusatnya, yaitu yang utama dari organisasi pembunuh berdarah dingin di kota Longkang. Terkadang mereka masuk ke dalam cincin untuk berkultivasi sedangkan di dunia luar diwakili oleh kepala pelayan bekas anggota pembunuh. Hari ini mereka memutuskan untuk diwakilkan pada kepala pelayan Liu Chen sedangkan mereka berdua berkultivasi. Apabila perjalanan diwakilkan oleh kepala pelayan, perjalanan relatif lancar karena pelayan Ang jago nyamar. Setelah berjalan selama 3 hari, pelayan Ang memasuki desa kecil yang para penduduknya mengungsi ketakutan menuju ke arah kota Chu. Hal ini membuat pelayan Ang heran. Lalu dia pun menghadang salah satu penduduk, seorang pria tua, untuk bertanya. Tuan, kenapakah para penduduk mengungsi semua? Ada apakah di depan? Pelayan Ang bertanya ramah. Tuan, larilah, jangan lanjutkan perjalanan. Di desa kami diserang oleh gerombolan perampok. Mereka datang dengan hampir 50 orang yang kuat. Larilah tuan, jangan ke sana.
Orang tua tersebut berkata terburu-buru untuk melanjutkan pelariannya, lalu pelayan Ang melaporkan adanya hal ini kepada Liu Chen melalui telepati segel budak. Tidak menunggu lama Liu Chen keluar, lalu mengeluarkan 3 orang bekas pembunuh dan orang bekas kekaisaran. Liu Chen memerintahkan mereka menyelesaikan kelompok perampok itu. Setelah para pelayannya bergerak melesat ke dalam desa, Liu Chen berjalan santai menuju desa. Terlihat olehnya beberapa penduduk wanita dan anak-anak berlari menuju ke arahnya. Liu Chen menegur ramah, lalu menenangkan mereka dan meyakinkan mereka agar tenang. Bibi, Bibi, dan adik-adik kecil, tenanglah, para pelayanku akan mengurus para perampok itu, harap tenang, di mana para suami Bibi sekalian. Tuan muda, desa kami sudah tidak aman untuk ditinggali lagi, kami adalah para janda yang ditinggal mati suami dan ini adalah karena ulah kelompok perampok. Hampir setiap bulan desa kami diserang perampok, dulu kehidupan kami lumayan makmur, sekarang penduduknya sudah sengsara. Wanita berumur 30-an itu meratapi nasib mereka. Lalu Liu Chen memiliki ide untuk membawa mereka ke dunia cincinnya untuk mengajari anak-anak mereka menjadi kuat dan bisa melindungi diri dan keluarga. Berikutnya Liu Chen pun berkata kepada mereka, Bibi, Bibi dan adik-adik kecil serta kakak-kakak, apakah kalian ingin aman dan dapat belajar bela diri? Para wanita dan anak-anak pun bengong dan tertegun, bagaimana mereka dapat belajar, sedangkan mereka sangat susah. Belajar menjadi kultivator memerlukan modal besar, belum lagi pil dan tempat berlatih. Mereka masih menatap Liu Chen dengan tatapan bingung. Liu Chen pun mengerti dengan masalah mereka dan menawarkan. Bibi, Bibi dan adik-adik kalian akan kubawa ke duniaku untuk belajar, maukah? Di sana aman dan tidak akan ada yang mengganggu kalian. Lalu dengan ragu-ragu mereka pun mengangguk. Lalu Liu Chen membungkus mereka dengan energi spiritualnya dan memasukkan mereka ke dalam cincin. Di dalam cincin Liu Chen memerintahkan Sayong untuk mengatur wanita-wanita itu dan mengajari anak-anak untuk menjadi kultivator. Dan memperhatikan bakat anak-anak, jangan memaksa mereka untuk berkultivasi apabila mereka tidak berbakat kultivasi, gali bakat mereka dan kembangkan. Itulah saran Liu Chen kepada Sayong. Liu Chen juga membuatkan rumah-rumah yang berderet seperti kota kecil mengelilingi istananya untuk menjadi tempat tinggal mereka. Sekarang ini luas cincin artefak Liu Chen sudah beberapa kali luas kota Chu yang dilewati Liu Chen minggu lalu karena ranah Liu Chen telah naik menjadi kekosongan agung level 1. Untuk membentuk perkampungan atau kota kecil, Liu Chen cukup membayangkan dan menjentikan jarinya saja maka semua pun terwujud. Karena di dalam cincin ini Liu Chen adalah Tuhannya.